Yang namanya jihad itu apa? Bicara yang hak di depan rajanya yang zalim tadi. Di depan ada yang zalim. Itu yang pemberani itu ngomong di depan rajanya. Karena konsekuensi kamu akan digampar. Dibunuh dia. Kadang-kadang sebagian teman merasa dia sebagai pejuang. SMS. SMS beraninya. Kamu siapa? Nggak berani deh. Itu bukan pejuang namanya. Orang sudah khutbah Jumat. Setelah selesai Syekh, kamu Jumatnya khutbahnya kamu salah. Akhir di SMS. Ditelepon lagi nggak nyambut. Itu bukan kalimat hakin inda sultanin jair. Kau bicara depan dia. Bersedia insyaallah Pak. Berbuat baik kepada sesama. Jadi agama berbuat baik. Dan kalau kita bisa berbuat baik jadi nikmat. Kata Maulid Abidin tadi Pak Haji, 3 orang santri di Pakistan, mungkin di pesantren beliau, dapat kue cuma 2. Dapat kue 2, gimana nih? Kita bertiga kok dapatnya kue 2? Karena dia beragama. Agama adalah berbuat baik. Yang satu ngalah, silakan bang. Itu agama. Bukan untuk Pak, kurang Pak. Masih ada kan zakatnya lagi. Nggak mau minta, memberi. Agama itu memberi. Bahkan yang lebih puji itu orang miskin yang memberi. Kalau orang kaya memberi biasa. Yang lebih puji itu orang miskin mau memberi, itu hebat. Dalam hadis Bukhari kan Nabi SAW sampaikan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jauhi api neraka walaupun hanya menyumbang separuh korma. Itu hadis bukan untuk orang kaya Pak, untuk orang miskin. Orang kaya punya 1 gudang kurma. Lantas kita panitia takjil datang. Haji, ini kami panitia takjil dari Masjid Al-Muslimi. Sumbangan untuk ibu buka puasa. Oh iya, tadi pagi saya ikut pengajian. Hadisnya sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Tolong beri makan separuh korma. Ini hadis sahih. Kasih separuh korma. Kalau Anda gitu gimana Pak? Hadisnya sahih, tapi imannya lemah. Kalau saya ingat waktu belajar main karate dulu, mungkin kaki saya langsung naik. Tendang pokoknya. Tendang kormanya itu. Itu kamu bukan mengamalkan agama, ngejek agama namanya. Itu hadis bukan buat kamu orang kaya, tidak. Itu hadis buat orang miskin. Maksudnya apa? Dia miskin, hanya punya 1 korma. Dan orang itu bisa kenyang, terasa kalau dia makan 7 korma rata-rata. Maka orang miskin yang punya 1 korma tadi, dia boleh minta 6. Boleh. Untuk timurnya tadi, dia minta. Tapi jangan lebih. Nanti kalau lebih lagi minta banyak-banyak. Di depan Allah hari kiamat dagingnya berjatuhan, tinggal tulang saja lagi. Begitu malunya. Cuman kata Nabi SAW, kalau dia minta 6 biji pada orang lain tadi, maka Nabi ingatkan, ma fata abdun baba mas'alatin illa zana baba fakrin. Tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali akan dilebarkan kemiskinannya. Jadi orang miskin yang minta 6 tadi, nanti semakin hari semakin dilebarkan kemiskinannya Pak. Kamu lihat ada yang minta-minta di jalan-jalan tuh, yang pakai kopiah koboi ini, dilubangin ke apaan. Itu enggak sedikit mereka tuh orang kaya, bahkan kemarin daftar Haji Plus. Kadang-kadang minta-minta dia. Tapi nggak pernah merasa dilebarkan. Suatu saat, sudah seminggu nggak kelihatan. Di pasar tuh, ada di jembatan. Itunya ada anak muda, pakai kopiah koboi tadi juga. Kasihan, kita kasih duit 5.000. Langsung kita tanya, Pak, kenal nggak mbah yang tua yang dulu biasa minta-minta di sini? Kok nggak ada lagi? Udah meninggal Pak. Di mana dikuburkan? Di sana. Itu ayah saya. Itu ayah saya. Sampai anaknya gantikan dia jadi pengemis juga. Tapi kalau orang miskin yang punya 1 korma tadi, dia nggak minta, bahkan dia belah itu korma, makan separuh saja. Kau berikan separuh. Maka bukan besok, bukan tahun depan, detik itu juga Allah bahagiakan dia. Dan hari-hari berikutnya, insya Allah tangannya Allah jaga, nggak akan minta-minta sama orang lain. Maka santri tadi dia beragama, pintar dia. Yang satu, abang, lu kamu nggak apa, abang tadi. Tapi berkat dia ngalah, dia jadi menang. Akhirnya temannya itu kasihan. Lu kamu nggak dapat, akhirnya dibelah, kasih separuh. Yang tahu belah juga, kasih separuh juga. Berkat ngalah, dapat. Jadi orang yang punya agama nih Pak Haji, dia bahagia terus, bahagia dengan agama, dengan beri. Nah hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin bagaimana berusaha untuk menikmati agama lebih daripada menikmati keduniaan.
Kuncinya cuma satu, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita nggak pernah bermujahadah, berpayah-payah untuk agama, nggak akan bisa kita menikmati agama itu, nggak bisa. Ya kadang tahajud, kadang tidak, kadang tahajud, kadang tidak. Gimana tahajud? Ya kalau saya mampu saya tahajud, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sampai mati Anda tuh nggak akan nikmati tahajud kan? Kapan akan terasa nikmatnya tahajud? Dan kalau nggak tahajud itu menyesalnya terasa betul kapan? Nah, kalau Anda sudah bermujahadah, mujahadah itu kita paksakan diri kita paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Bukan sesuai dengan kemauan dia, tidak. Kita sekarang mengatakan kemampuan kepada kemauan. Rata-rata kita ini insya Allah, Pak, semua itu mampu untuk sholat tahajud 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Insya Allah mampu, Pak. Cuma 2 rakaat tidur. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan. Allah itu tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan, bukan dengan kemauan. Dia itu mampu 8 tapi nggak mau. Tapi tidak, kan beda orang yang nggak mampu dengan nggak mau. Dari kemampuan tadi kata Maulana Ibrahim damat barakatuh diasah, Pak. Ternyata kita ini mampu untuk mengangkat 100 kg itu mampu, Pak. Tapi karena nggak dilatih, 10 kilo juga sudah kecapean. Beliau katakan, saya lihat ada tetangga saya di India mengangkat kerbau. Orang India kan nggak begitu besar, tapi bisa angkat kerbau. Ini Maulana Ibrahim bayangin. Saya tanya, gimana kamu bisa angkat kerbau nih? Dia katakan, Maulana, ini kerbau ini lahir di kandang kerbau saya. Nah, waktu dia masih jadi gudel, tahu gudel kan? Ya, kalau cempe anak kambing, pedet anak sapi kan? Sauya anak cecak. Ini gudel. Nah, lahir. Setiap hari saya gendong itu gudel. Tiap hari saya gendong gudel. Nggak terasa semakin besar, tapi karena tiap hari digendong terus, stamina dia bertambah, bisa ngangkat kerbau. Dilatih, Pak. Jadi kemampuan kita sebenarnya ada. Kita ini mampu ngangkat kerbau itu mampu. Cuma kenapa nggak mampu? Karena nggak latih. Sama, tahajud tadi dilatih. 8 rakaat itu latih. Dua rakaat pertama buka mata aja susahnya bukan main. Paksakan buka dulu. Udah sempat 2 rakaat, gak apa-apa, besok buka lagi, gerak lagi. Ada plongnya burung. Biar iblisnya nggak masuk air juga. Nggak mau tuh iblis nyebur, nggak mau dia. Api, badan ngantuk dia, nggak apa-apa, besok nyebur lagi, minum kopi lagi. Kalau kami di pondok di Gontor dulu, kalau sudah musim hujan minum kopi pakai garam. Kalau pakai gula masih tidur gitu, pakai garam udah melek gitu. Masih kacau juga itu iblis. Makan cabai lagi. Makan cabai 3 biji, insya Allah nggak beda. Latihan, Pak, untuk melatih stamina. Udah makan cabai langsung ngabur iblisnya. Udah nih orang nggak bisa diurusin, biarin aja dari beberapa rakaat aja. Kalau sudah 40 hari Anda paksakan diri Anda tuh. Lalu kenapa dipaksa, Ustaz? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya ayatnya orang kafir nggak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin, jangan dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam ada pemaksaan. Utang belum bayar, duitnya ada, paksa. Negara berhak maksa dia untuk bayar utang. Zakat sudah sampai ini 100 juta punya duit, nggak mau bayar zakat, paksa bayar 2,5 juta. Bahkan Muhammad bin Hambal 3 kali Jumatan, nggak Jumat, panggil dia. Gimana kamu, mau tobat nggak? Nggak mau, tebas. Potong leher orang yang nggak Jumatan 3 kali itu. Jadi agama kalau sudah masuk Islam dipaksa, Pak. Orang yang kafir jangan dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus dipaksakan. Nah sekarang sebelum kita dipaksa, kita paksakan diri kita. Nanti kalau sudah Anda paksakan 40 hari tahajud, insya Allah hari ke-40 itu terasa nikmat deh, Pak. Hari ke-60 nggak bangun, istrinya bukan main. Bahkan nih, istrinya dia marah. Kenapa kamu nggak bangunin saya? Udah marahin deh. Tadinya marah ketika istrinya bangunkan, sekarang marah kalau tidak dibangunkan. Mudah-mudahan sampaikan ke sana, Pak. Makanya kita paksakan. Santri, paksakan belajar. Semua kita paksakan. Tapi setelah kita paksakan tadi baru terasa kenikmatan. Insya Allah. Jadi agama sebenarnya nikmat. Cuma kita belum merasakan kenikmatan agama. Apalagi dakwah ini nikmat, Pak. Dan yang merasakan nikmat itu
Yang paham itu siapa? Kata masyarakat kita, masyarakat Madinah. Ketika Nabi SAW datang, orang senang mereka. Walal badru alaina, telah terbit bulan pertama di atas kami, bulan purnama. Min sanatil wada, dari lorong namanya sanatil wada. Jadi Nabi ketika masuk Madinah itu dari lorong namanya sanatul wada. Wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur. Kenapa? Mada alillahi, karena masih ada dai yang datang ke kampung kita akan membawa agama nih. Jadi kehadiran dai ke kampung kita ini merupakan suatu kenikmatan. Karena kalau sudah dai datang, kenikmatan akan datang. Dulu ketika dai belum banyak datang dari Temboro, ya desa sepi saja kan. Mungkin orang ketakutan. Saya cuma banyak pabrik gelondok aja, pabrik gula gelondok aja. Tiap bulan saya lewat sini. Kadang-kadang ada rasa takut juga lewat sini. Tapi sekarang ada macam-macam kan kenikmatan. Hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebentar lagi jin-jin di Temboro itu juga akan jadi dai juga. Ya, dulu memang orang Maya risau ngomong sama kita. Kata beliau sebenarnya jin-jin di Pakistan itu juga banyak. Cuman karena sudah terkesan dengan dakwah nggak ganggu orang. Nah, jin di Indonesia belum terkesan dengan dakwah, makanya jadi bos. Minta ayam putih kasih, minta ayam hitam dikasih, minta kopi dikasih. Mendingan ngasih saya kopi daripada ngasih jin. Iya. Tapi kalau nanti dakwah jalan-jalan terus, itu jin jadi dai-dainya Allah nanti, Pak. Baik. Wajib bersyukur mada alillahi dai. Abu Jahal nggak ngerti dia datangnya Nabi SAW dari kampung dia sendiri, nggak dihargai, bahkan ingin dibunuh lagi. Udah Nabi dah ngalah dah, pergi ninggalkan Mekah, masih mau dikejar juga lagi. Nah, akhirnya Allah Subhanahu ceritakan tentang Abu Jahal. Siapa dia? Jangan sampai kita ikut Abu Jahal. Alam tara alladziina baddalu ni'matallahi kufran. Apa kalian tidak perhatikan orang yang telah merubah nikmat yang Allah berikan dari kufron, dikufuri, dipungkiri, nggak disyukuri itu nikmat. Bahkan bukan hanya memungkiri kehadiran Nabi saja, wa ahallu qaumum darul bawar. Mereka bawa kaumnya tadi ke tempat kehancuran, yaitu ke Badar, untuk berkelahi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan membawa ke Badar saja, wa ahallu qaumum darul bawar jahannam yaslawna fisal qarar. Bahkan mereka menggiring kaumnya ke Badar untuk dibawa ke Jahannam. Jadi gara-gara nggak mensyukuri kehadiran Nabi, maka ingin mengusir Nabi, membunuh Nabi SAW. Digalakkan lagi karena Abu Sufyan sebelum masuk Islam membawa itu kafilah, lolos daripada Nabi, kepungan Nabi SAW, langsung kirim bom-bom namanya. Perang yang terkuat, ayo Abu Jahal, orang Mekah, ambillah kita sekarang dihadang oleh Muhammad SAW dan juga para sahabat. Langsung Abu Jahal pimpinannya gerakkan 1000 tentara. Bahkan Hindun belum masuk Islam waktu itu juga ikut juga bawa penari-penari wanita juga untuk mengalahkan tersebut. Akhirnya apa? Wa halu qaumahum dar bahwa jahannam yaslawna. Jadi hadirin maka Allah karena tidak mensyukuri kedatangan dai tadi, bahkan mengusir, menolak, akhirnya apa? Mereka menghantarkan kaumnya ke dalam api neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah tanamkan kenikmatan dalam diri kita insyaallah. Tapi perlu kita berpuja. Kemudian yang kedua, kata orang tua kita merahmatat kemarin, selain agama itu nikmat harus kita nikmati. Ya Allah, betul-betul tanamkan kenikmatan beragama dalam diri saya. Nikmat meninggalkan perzinahan, nikmat meninggalkan khamar, nikmat meninggalkan segala kemaksiatan. Kadang-kadang orang kan susah saja. Pernikahan harus ngurus keuangan lagi, pernikahan harus dijadikan saksi lagi, ngelamar lagi, belum tentu terima lagi. Langsung aja ke hotel sana kan lebih nikmat. Tidak, Pak. Susah memang agama tadi, tapi setelahnya nikmat. Ngelamar dulu susah, menghadirkan saksi susah juga, mengumpulkan orang, bayar lagi motong sapi lagi berapa lagi. Tapi setelah itu nikmat, Pak. Kenikmatan kita berjumpa dengan istri kita ketika hamil, positif, kata positif, nikmat terasa. Langsung bicara sama mertua, sama mbak kakungnya, cerita nikmat terus. Semakin besar perut istrinya semakin senang. Sudah siapkan lagi baju bayinya lagi, kelambu bayi siapkan lagi. Coba, naudzubillah tadi yang mau jalan pintas, nggak mau ngelaman, berzina. Ketika hamil itu perempuan gimana dia? Senang? Mulai ketakutan, waduh gawat nih, ketahuan mulai besar lagi, ketakutan lagi. Udah berancang yang macam-macam, mau digugurkan kah, mau dibunuh karena naudzubillah min dzalik. Jadi justru kenikmatan dunia sementara waktu itu, tapi berikutnya nanti akan mendapatkan kesusahan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain agama tadi nikmat, Allah merasa nikmat berhubungan kepada Allah.
Dan aman, kalau sudah agama ini ada aman. Walladzina amanu walam yalbisu iman bidzulm ulaika lahum amn wa muhtadun. Orang beriman dan enggak bercampur imannya dengan kemusyrikan, mereka aman, ulaika lahum amn, dan dapat hidayah. Hidup dapat hidayah pun. Kalau sudah iman kita bersih, enggak bercampur dengan kemusyrikan, hanya kepada Allah saja. Enak, jalan sendiri tengah malam juga enggak ketakutan. Pantang orang yang gede-gede enggak takut. Anak kecil tuh, ketika dia punya anak, datang temannya, dia bilang, tenang saya ini, ayah saya, bahkan musuhnya gede. Karena dia tahu ayahnya ada, ayahnya, dan dia tahu ayahnya sudah pada main silat. Sekali tendang aja udah jatuh gitu. Jadi merasa bersama Allah itu suatu kenikmatan. Nggak punya duit mau belanja, tenang. Anak itu nggak ada duit di kantong dia, nggak ada. Tapi dia digandeng oleh bapaknya. Mau kemana nak? Beli baju. Kurang kan? Beli baju, kamu nggak punya duit. Saya nggak punya duit, ayah saya punya duit. Kita nggak punya duit, tapi Allah punya duit. Tenang. Semoga Allah sampaikan saya dan teman-teman ke sana, insyaallah. Allahu Akbar. Catatan lagi deh, Pak. Kemarin saya di mobil agak berdebat. Ustaz, demokrasi itu Islam, Ustaz. Enak itu demokrasi ini. Sudah pusing kamu demokrasi ini. Karena Allah katakan, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu wahai orang banyak ikut Rasulullah, kamu dapat hidayah. Enak. Tapi ingat wahai Muhammad, wa in tuti'u aktsar man fil ardi yudilluka sabilillah. Kalau kamu ikut orang banyak wahai Muhammad SAW, kamu akan sesat dari jalan Allah. Jadi aneh kalau kita ini ikut Rasulullah, enak. Tapi kalau Rasul ikut kita, Nabi sesat. Bukan sesat saja. Allah katakan, Allahu Akbar. Kepada Rasul dan kepada kita. Kemudian Allah katakan, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi kathril amri la'anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau Rasul ikut kamu akan capek. Kalau kita ikut Rasul, enak. Tahtadu. Tapi kalau Rasul ikut kita, Rasulnya sesat, kita akan capek. Naik mobil kemarin kami dari Solo dengan Pak Yusuf. Udah, Pak Yusuf sudah pandai dia. Udah, saya ikut Pak Yusuf saja, tenang saja. Makanya kita ngobrol tidur, ya kan? Tapi kami bertiga, Pak Jamil, Pak Shuaib dengan saya. Kalau Pak Yusuf ikut sih, kata Pak Jamil, kata saya, banyak nyamuk nih Kalau istilah kami bahasa nyamuk tuh berarti pelan betul jalan nyetirnya. Kenapa? Itu kalau nyindir sopir-sopir di tempat saya itu namanya Pir, nyamuk Pir. Udah ngerti yang ngejos. Ketika ngejos Pak Jamil bilang, jangan ngebut saya sakit. Pelan-pelan. Pak Shuaib lagi bilang, gimana sih nyetirnya yang benar? Jadi bingung sopir nih, ikut siapa? Jadi kalau sopir ikut penumpang sopirnya pusing, Mbak. Ya, langsung gas mir, ini gas, rem, kanan kiri, capek. Tapi kalau semua ikut Rasul senang, enak. Tapi kalau Rasul ikut kita, sopirnya yang seharusnya kanan belok kiri dia nyasar, diberhentikan. Bersedia insyaallah ikut Rasulullah senang, enak Mbak. Kemudian yang terakhir Pak Ajib, agama itu adalah amanah. Agama adalah amanah. Inna aradnal amanata ala samawati wal jibal. Sesungguhnya kami sudah tawarkan ini amanah agama nih kepada langit yang begitu besar, begitu besar gunung, bumi, semua enggan untuk menerima itu amanah. Sholat, puasa, zakat, haji itu manusia. Tadi sudah tawarkan kepada gunung, kepada langit, kamu sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Mereka semua enggan, bahkan ketakutan. Wasfaqna minna. Gunung itu takut kalau nggak sholat masuk neraka, Pak. Langit itu takut masuk neraka. Semua takut. Tapi manusia yang siap untuk menerima ini agama. Jadi agama ini selain kita nikmati, juga harus kita pahami agama adalah amanah. Maksudnya agama amanah itu apa? Harus disampaikan. Dek, ini baju ya, titipan bawahnya. Tolong serahkan sama Pak Salim. Kan amanah namanya. Jadi harus diserahkan, jangan disimpan di kamar. Disimpan untuk supaya belum saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan. Jadi agama selain kita nikmati, juga harus kita sampaikan, amanah. Dan yang namanya amanah harus kita sampaikan. Bahkan kemarin waktu di Bangkok, Ajib kata Maulana Ahmad Latka, sebenarnya dalam hukum agama yang benar nih, untuk menyampaikan
yang namanya amanah jangan sampai jangan dipinjam, Pak. Dirombak saja nggak boleh sebenarnya. Saya nitip duit 1 juta rupiah. Bapak, maaf, nama saya Bapak. Pak Abdullah. Dari mana Pak Abdullah? Sering ketemu kita. Tangerang. Pak Abdullah, ini uang 1 juta rupiah. Serahkan kepada Pak Husnid Amrin di Tangerang. Maka 1 juta. Itu sebenarnya Pak Abdullah ini nggak boleh mengatik uang saya tadi. Bahkan uangnya 1 juta terdiri pada 50.000, 20 lembar. Datang orang, Abdullah mau tukar uang ada nggak? Ada nih, 1 duit tadi kirim duit untuk apa? Pak Husni, 20.000 1 juta tukar. Itu nukarnya duit itu nggak boleh, Pak. Yang namanya amanah harus betul-betul diserahkan sebenarnya 20 biji 50.000 ya begitu. Jangan dirobak-robak. Cuman karena sekarang transaksi agama kita masih kita katakan sebagaimana keduniaan, udah boleh saja ditransfer juga. Karena saya ada rekening supaya cepat kan, uangnya saya ambil transfer. Pak, ada rekening BNI nggak syariah? Ada, tolong, ini ada kiriman dari Ustaz Lutfi, cepat. Akhirnya ya ulama fikih membolehkan seperti itu. Tapi kata Muhammad untuk agama jangan dibawa begitu. Untuk agama jangan dibawa begitu. Oh, transfer saja dah. Bayan zero siap langsung di forwardkan sampai seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya sudah sampaikan agama, beres dah amanah saya. Begitu. Boleh? Gimana Pak? Kalau duit oke, sudah saya sampaikan. Duit dari kekiriman saya sudah saya sampaikan. Tapi agama jangan kata Ustaz. Jadi yang namanya amanah disampaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harus wajihan biwajihin, face to face, berhadapan langsung saya sampaikan. Ini loh. Jadi Nabi SAW, para Anbiya alaihi wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad dan para sahabat menyampaikan ini amanah betul-betul sebagaimana yang dilihat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Orang mau belajar wudhu dengan Sayyidina Ali, dapat ambilkan air, nota. Beliau berwudhu di depan umat di atas mimbar, di atas bangtung. Jadi disampaikan cara berwudhu dengan amal. Kata Mausa, orang sekarang dalil, kita kayak SMS cukup. Kita forwardkan saja sekarang macam-macam. Enggak perlu datang lagi. Karena Nabi juga mengirim surat. Nabi juga kirim surat kepada raja-raja. Kita harus ikuti juga Nabi bisa kirim surat. Ajib, kata beliau, sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma ngirim surat. Nabi itu ngirim surat dan mengirim orang yang membawa surat. Nabi SAW mengirim apa? Surat dan dengan orang yang membawa surat. Dan sebenarnya surat tadi pendek, aslimu taslamu. Itu saja 2 kata kadang-kadang. Masuk Islam, kamu dan selamat, kamu akan selamat. Sudah. Tapi yang ngirim surat tadi, yang membawa surat tadi, menyerahkan kepada rajanya. Setelah diserahkan, dia tinggal 3 hari nunggu. Tinggal 3. Nah, selama 3 hari tadi, raja ingin tahu apa itu Islam. Masyarakat, nah yang membawa surat tadi, dia langsung bermuamalah, bermuasyarah, belanja ke pasar, beli juga sebagainya. Dan itu surat tadi hanya sebagai alasan supaya jangan dibunuh, supaya jangan dibunuh dia. Nah sebenarnya suratnya pendek, asli mutaslamu, tapi yang namanya Islam itu apa? Ini loh saya dia. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Jadi orang terkesan bukan sekadar dengan suratnya, tapi dengan yang membawa surat. Sebenarnya Nabi kita Muhammad mengirim orang yang membawa surat, mengirim yang membawa supaya jangan dibunuh, maka dibuat surat. Ini loh utusan negara. Jangan sampai kamu berbuat yang tidak benar kepada dia. Jadi kalau kita hanya ngirim SMS saja atau ngirim surat saja, belum mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan yang terlanjur sudah ngirim SMS harus pergi ke sana. Oh, saya sudah ngirim SMS ke Irian, pergi kamu ke Irian. Pergi kamu ke ini aman. Ya. Bersedia apa kita? Dan ajib hadir subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah amanah yang kita sampaikan, berapa mulianya kita di sisi Allah. Kemarin kami di Kebun Jeruk di Jakarta. Allahu Akbar. Kalau kita mendekat kepada Allah nih kamu, merasa nikmat kan, semakin dekat semakin Allah. Dan Allah semakin mendekat juga kepada kita. Satu kenikmatan. Tapi lebih hebat lagi kata beliau, kalau kita bisa mendekatkan orang kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada orang yang mendekat kepada Allah. Satu jengkal Allah mendekat kepada dia. Satu hasta Allah mendekat kepada dia. Satu depan dia berjalan, Allah datang dengan berlari. Bunuh 99 orang. Tanya, bisa buat obat nggak? Kata itu,
ahli zikir tadi, tapi dia nggak berilmu, nggak ada, susah, sikat lagi. Dan membunuh 100 itu zaman dahulu betul-betul preman, Mbak. Kalau membunuh sekarang 1000 2000 itu penakut, karena pakai bom. Itu bukan memberani, orang dulu betul memberani, tapi dia ingin tobat. Tanya orang alim, tapi apa yang menghalang kamu dengan tobat? Hah? Terbuka pintu, cuma kampung kamu udah kampung jelek, kamu harus berangkat dulu. Hah? Berapa lama sih? Nanti kalau dibilang 40 hari beda, berbulan beda. Udah terserah, yang penting kamu berangkat saja. Yang penting berangkat. Ya, kata-kata ini berdiri sesaat di rumah, di depan pintu rumah orang lebih hebat. Itu hadisnya nggak ada, maudhu. Ajib. Memang yang dikatakan dari berdiri sesaat di rumah seseorang kamu secara detail gitu, hadisnya nggak ada, Pak. Tapi ujian Nabi SAW, la ghadwatun fi sawarahatun khairum min ad-dunya wa ma fiha. Sepagi berjalan jalan Allah itu sepetang di jalan lebih hebat daripada dunia dan sisinya. Apa itu sisi dunia? Emas, perak, berlian. Itu semua sayap nyamuk. Nabi ketemu saat nggak mau membandingkan sesuatu yang paling mahal kepada yang paling jelek. Hebat mana SBY dengan tukang sapu di Temborok. Ini Pak SBY-nya ada umpamanya kan. Pak, hebat mana Pak SBY kita ini dengan tukang sapu. Itu memuliakan SBY enggak? Hah? Menghinakan. Yang benar tuh hebat mana SBY dengan Perdana Menteri Malaysia siapa nih? Najib. Hebat mana SBY dengan Presiden Amerika? Hebat dong Mas. Pentingnya. Jadi membandingkan itu jangan yang kacau-kacau. Jadi kalau membandingkan maksudnya dunia seisinya tadi, sebab bukan kata beliau seisi dunia segala amal-amal orang di dunia nih, baik amalan waliullah semuanya yang dimakomin dia berzikir sebanyak-banyak, baca Quran sebanyak-banyaknya, dibanding kita berangkat sepagi saja untuk mengajak orang jalan Allah, itu lebih hebat daripada itu amal semuanya. Bukan hanya sekitar di depan Ka'bah, amal semua orang di dunia dibanding dengan orang yang berjalan mengajak orang di jalan Allah. Baik, dia berangkat, ternyata meninggal dunia dia, meninggal dunia karena dia datang. Allah senang. 3 riwayat dalam Riyadhus Shalihin nih. Pertama, dia meninggal 1 jengkal lebih daripada tempat yang jauh. Dia akan ditunjuk tadi 1 jengkal saja. Riwayat yang kedua, pas di pertengahan jalan. Kan malaikat rahmat datang mau ngambil dia, malaikat bilang enggak, saya ambil dulu. Kenapa? Dia belum sampai. Kata malaikat rahmat, dia sudah jalan. Ini berdua nih. Allah kirimkan malaikat yang ketiga berbentuk manusia, menyerupai manusia. Ada apa kalian ribut? Dia sudah bertobat, maka saya bawa ke surga Allah. Enggak, belum sampai. Hanya diukur pas di 1 jengkal di lebih sana. Riwayat yang kedua pas di pertengahan kata Rasulullah SAW. Tapi begitu rahimnya Allah kirimkan angin membalikkan badan dia. Riwayat yang ketiga aneh lagi. Dia berjalan baru cuma beberapa kilometer saja, belum jauh. Tapi Allah sayang, Allah katakan air.